pada waktu Ruang berkisah. Wisata minat khusus apakah memang untuk orang-orang kalangan khusus juga? Enggak juga, saya juga Enggak kecil. juga. Oke. Maksudnya tergantung ya, memang rata-rata untuk wisata minat khusus dari segi peralatan memang harganya lumayan. Lumayan. Saya kan apalagi ya mendaki gunung juga ya lumayan kan buat Ya. peralatan tenda dan lain-lainnya, apalagi ini sepeda juga Ya. gitu. Ya sama gitu, untuk memang memiliki sepeda yang bagus ya. Ya. Memang harus yang lumayan Iya, juga gitu. Ada harga, ada kualitas kayak Benar. gitu. Oke. Jadi kalau misalkan Gimana? enggak enak juga sih, tapi saya mau tahu dong bocorannya nih, harga sepeda itu yang standar deh buat misalkan untuk downhill, uphill. Ya mungkin di sekitaran yang biasa ya 5 juta juga. Ada. 5 juta Oke. tuh sudahlah bisa. Oke, untuk yang lebih expert atau yang agak-agak pro sedikit gitu. Ya tergantung Merek. merek ya. Ah. Merek kalau di kita sih yang lumayan ya, biasanya minimal Polygon. Oke. Polygon gitu, tapi ya biasanya kalau yang memang di kita kebanyakan memang ngambilnya dari luar ya. Heeh. Kayak Santa Cruz, Trek, kayak gitu ya. Jadi apa namanya ya, beberapa lah, karena saya juga ngambilnya memang dari luar ya. Oke. Karena posisi memang karena saya kecil, jadi saya di XS lah. Oke. Jadi ya Apa itu? ukurannya Ukurannya. XS. Oh, Jadi iya, iya. kebanyakan ya adanya di luar, kayak hmm. adanya spesialis Iya, kayak iya. gitu ya. Oh, Spesialis gitu. Jadi susah kalau di sini. Mm-mm. Polygon aja di ukuran S tuh udah masih gede buat saya. Jadi Iya, ya iya. saya mau nggak mau harus nyari Heeh. ukuran yang Yang pas kecil, lah. pas, tapi ya kebanyakan memang adanya di merek yang luar gitu. Hmm. Kalau di ini jarang sih. Oke. Sejauh ini Teh Nia berarti kan sudah berkecimpung ya di dunia kepemanduan sekaligus juga sepeda. Udah pernah bawa tamu dari mana nih? Terjauh lah. Terjauh tuh dari mana ya? Ya alhamdulillah sih kebanyakan memang daerah Jakarta, Bogor ya. Oh, ya banyak. Ya gitu. Tapi ya kadang ada dari luar kota juga sih, luar Jawa ya. Luar Jawa. Dari Oke. luar Jawa, dari Bali. Pernah dari Bali juga? Ada Bali, Palembang, kayak gitu ya. Kalimantan, gitu. Adalah beberapa yang itu. Kadang dari luar negeri juga ada. Dari luar negeri. Nah, cuman memang kalau negeri biasanya nggak terlalu banyak ya, paling sekitar 2-3 orang. 2-3 orang. ya, Tapi tetap kita antar. kita antar gitu. Ya. Berarti tadi trek favorit di kita tuh Sawiya, terus ke Panjangulyan. Panjangulyan, ke Teja ya, yang itu ya. Iya, kayak gitu. Oke, dan testimoni atau apa ya? Ya rata-rata mereka itu apa sih kepuasan mereka ketika misalkan udah teteh bawa di Majalengka nih? Biasanya komentar-komentar mereka seperti apa? Alhamdulillah ya, selama saya maksudnya Mas Salin yang ngegaya di sepeda gitu khususnya, ya komentarnya bagus-bagus sih. Malah kadang saya gaya, tapi malah saya itu jarang loh, maksudnya mengekspos misalkan saya promosi gitu kemana, enggak. Malah kebanyakannya memang dari orang-orang tamu-tamu yang pernah saya antar. Oke. Jadi tiba-tiba saya ada ditelepon lah, katanya ini saya sama dia ini saya dari agen travel mana, saya dari mana, kok tahu saya, oh iya ada teman saya yang katanya kemarin pernah gitu di masa lalu. Malah saya itu jadi lebih banyak tamu tuh malah jadi dari mulut ke mulut. Oke, promosi Bukan- terbaik adalah bukan- dari mulut ke mulut. Iya, bukan saya mempromosikan diri sendiri loh. Kan Ah. kadang ya punten gitu ya, Iya. yang lainnya misalnya, ayo yang butuh kesini, dia entah di medianya gitu. Iya. Kalau saya malah kebalik, saya banyak tamu tuh justru dari mulut ke mulut. Saya nggak tahu sampai tiba-tiba banyak yang nelfon, oh dari si Om Anu, gitu. Nanti si Om Anu nelfon, Nya ada nggak ini yang ngomong? Iya Om, kenapa? Iya tuh minta diantar sama saya, udah direkomendasiin. Nah kayak gitu, jadi karena saking kayak gitu malah saya jarang sekali maksudnya mengiklankan diri sendiri sebagai gadget itu gitu. Malah
ya udah saya banyak tamu tuh justru dari mulut ke mulut. Oke. Kayak gitu. Berarti kan alhamdulillah ya saya keterima gitu. Mm-mm. Maksudnya yang merasakan kan mereka Oke. gitu. Makanya ya ibaratnya kita tuh ya nggak apa ya, nggak hanya dari segi kita mengantar ya, tapi pelayanannya juga yang lain. Jadi sigap gitu. Karena banyak loh yang misalkan teh saya mau pengennya sama makan. Oh ya, otomatis saya nggak pernah bilang enggak. Ya. Saya usahakan saya oke, nanti kan saya bisa bekerja sama dengan ibu-ibu yang di sana. Itu kan juga potensi ekonomi juga kan buat mereka. Jadi kadang nanti kalau kita mau makannya kapan, oh jam segini, berarti kan kita tinggal janjian aja sama yang tempat makannya, atau kita pesan suruh diantar kalau memang pengen di atas. Ya kalau pengen di bawah ya nanti kita sediakan tempat makannya gitu. Jadi memang tamunya variasi, ada yang memang satu paket pengen sama makan lah, atau nginep juga gitu. Ada yang memang pengen nginep. Yang berapa hari sampai berapa hari gitu? Yang nginep paling 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Ataupun Oke. ya kalaupun misalkan pengen nginep ya sebelumnya, emang 1 hari sebelumnya mereka pengen nginep. Karena kadang ada juga yang bawa keluarga. Oh. Nah, jadi para istri anaknya wisata nih. Nah, para suami-suaminya saya anter nih sepeda. Ada yang kayak gitu. Jadi makanya minta homestay lah atau penginapan. Kadang ada kalau bawa keluarga ya seperti itu. Ya, jadi untuk teman-teman yang bawa keluarga juga bisa Ya, ya. bisa. Si Nggak usah cowoknya khawatir. misalkan senang sepeda, Iya. silakan. Terus untuk istrinya atau anak-anaknya bisa menikmati Iya. tempat-tempat wisata yang ada di kita Iya, juga ya. dulu pernah yang tamu dari cateringnya Garuda. Nah, itu bawa istrinya sama anaknya. Jadi merekanya keliling. Ya, suaminya pada sepeda Oke. gitu. Tapi kalau misalkan sekeluarga bawa sepeda semua itu pernah? Nggak masalah, ada Oke. ada juga yang memang pasangan suami istri misalkan yang senang bersepeda dengan anaknya, ada gitu. Oke. Mereka Enggak, tadi mesti diingatkan lagi ya, sepeda di gunung itu ya dengan settingan khusus di gunung juga, dan keselamatannya, safety-nya ya. Iya. Kalau misalkan saya tanya uphill sama downhill nih. Downhill. Ya, downhill. Merokok dong. Mereka Itu ada perbedaan settingan mendasar nggak? Misalkan sadelnya harus tinggi atau Iya. pedalnya harus bagaimana? Iya kan, jadi memang perbedaannya ya, karena kalau uphill itu kan nanjak. Iya. Jadi otomatis posisi itu memang harus lebih tinggi, jangan turun karena nanti ini akan sakit, Oh. cepat pegal kan. Iya, iya. Coba kayuhan yang memang kakinya ditekuk banget dengan yang agak ininya ini kan beda. Kalau Jadi makanya posisinya kalau memang ketika di datar sama uphill tuh memang ya joknya atau saddle-nya tuh harus lebih tinggi. Jadi si kaki tuh agak jinjit sedikit Oke, ya, iya, gitu. iya. Tapi ya nggak jinjit banget, nggak Ah. nempel banget. Oke. Ya bisa ngira-ngira lah. Ah. Nah itu karena akan posisi badan tuh. Ya, akan mempengaruhi cepat Mempengaruhi. tidaknya lelah kita Iya, ya. dan posisinya memang harus turun gitu. Oke. Kita nunduk. Nah, kalau di downhill justru sebaliknya. Downhill yang Saddle turun ya. ya, Ah. jadi si saddle atau joknya itu harus diturunkan. Oh, Jadi oke. si kaki tuh malah harus napak ke bawah Hmm. buat nahan. Jadi biar kalau ada apa-apa nahan. Hmm. Jadi kita nggak, aduh, Ya. mau kena makan kadang kita untuk kahontal. Jadi kabur diguling ya. Oke, Jadi iya, kalau iya. downhill justru posisinya memang joknya, saddle-nya tuh harus turun, ngepasin lah. Iya. Yang penting si kaki bisa napak ke tanah Hmm. atau ke bawah. Oke, berarti tadi kan itu supaya bisa nahan, supaya nggak jatuh. Ya dan kalau lain-lain. jatuh kan Nah, si kaki sigap. Iya, iya. Nah, pengalaman terburuk ketika nganter, ya semoga tidak terulang dan semoga tidak pernah terjadi seperti ini gitu kan. Tapi ada nggak pengalaman paling Ada, buruk ya gitu? pastilah ada jatuhnya ya. Iya, kalau jatuh Karena pasti lah. Jatuh pasti. Ya tapi pernah dulu yang dari Karawang ya kalau nggak salah. Ketika di trek Panyawian, kan saya di belakang itu di depan. Jadi ada jurang memang di bawah, ya aliran air lah gitu ya. Cuman udah kering. Ya tapi ya lumayan lah, sekitar 2 meter 2 mungkin meter. jaraknya kan. Ya sepedanya ke bawah. Heeh. Tung. Ya alhamdulillah si A-nya gitu ya, yang cowoknya ya nggak Bisa- ikut bisa. tapi ke pinggir. Iya, Ya iya. jadi ibaratnya dia Bisa loncat lah. loncat gitu. Ah. Jadi sepedanya ke bawah. Oh, Si itu. punya sepedanya tinggi, cuman ya lumayan kan, tetap
dia jatuhnya karena di situ kan udah dicor ya, ya luka ini tuh. Iya. Oh itu Luka, jadi parah. akhirnya diangkut lah sama ojek gitu karena untuk meneruskan nggak memungkinkan, dan itu nanti efeknya lumayan lah, jadi kita ambil kebaikan. Iya. Jadi yaudah apa namanya, mending di ini aja ya, Iya, di evakuasi. evakuasi. Nanti sepeda mah gampang ya, alamnya sepeda dibantu sama para petani di sana. Jadi memang karena alhamdulillah ya sama petani atau orang sana sepeda tuh diterima dengan baik gitu. Oke. Karena memang nggak merusak ya gitu. Jadi Ya. ya dibiarkan. Jadi Ya, kalau karena memang- sepeda memang di tracknya kan, Ah, nggak jadi- tiba-tiba ke lahan bawang iya gitu. gitu, maksudnya kan kalau masih jatuh-jatuhnya ya Oh iya. atau sepeda mah kan emang nggak merusak jalan ya gitu, jadi masih aman. Jadi ya welcome lah sama para petani. Jadi kalau misalkan ada yang nyasar pun sama petani suka diarahkan, itu jalur sepeda mah kali itu gitu, karena suka ada aja mas tamu yang bandel, maksudnya Oke. yang ngeduluin gitu, masalahnya masih di belakang dia ngeduluin Oke. kayak gitu. Berarti posisi Marshall itu yang ideal di depan atau di belakang? Sebaiknya. Jadi gini, kita ngelihat tamunya dulu. Oh, gitu. Jadi kalau tamunya masih 5 mah paling 1 guide juga udah cukup. Tapi kalau saya misalkan tamunya 20 ke atas atau minimal 15 aja, saya harus minimal dua orang. Makanya jadi saya nanti libatkan tim saya buat yang, jadi misalkan ada yang di depan ya leadernya gitu, masalah ada yang di Oh belakang. gitu. Berarti tergantung jumlah. Tergantung jumlah biar nanti gampang gitu. Karena dulu saya pernah 20 orang saya sendiri tuh kacau, maksudnya Oke. ya masih bisa lah, masih bisa, cuman memang menurut saya itu nggak efektif gitu, karena ya saya harus nunggu ini, yang lain masih di mana gitu. Nah kalau posisinya ada 3 masa 2 masa mah ya biar ke inilah. Iya, iya, iya. Biar kalau ada apa-apa juga bisa segera ditangani. Iya. Kalau misalkan ada segala sesuatu juga ya bisa cepat lah Iya, ketika. kayak gitu. Iya. Kalau di Majalengka sendiri banyak guide yang kayak teteh gitu, pemandu yang memang khusus di sana. Ya adalah temen yang memang suka, maksudnya apa namanya, memarsalin tadi nggak lihat, cuman memang belum, kalau secara anggota HPI-nya belum. Oh gitu. Jadi hanya sekedar memarsalin, tapi Oke. secara legalitas memang belum ada. Oke. Kayak gitu. Ya. Dari tadi kita ngobrolin HPI ya, Himpunan Pramuwisata Indonesia gitu ya. Nanti mungkin di episode-episode selanjutnya nanti kita bareng Pak Ketuanya mungkin Ya. untuk menjelaskan apa Boleh. itu HPI. Boleh. Jadi biar ada sambungannya nih. Iya, gitu kan. iya dong. Ya, kita yang kan jelas, sedikit-sedikit dulu membuka. yang jelas itu organisasi resmi Resmi. kepemanduan wisata ya. Iya. Ya. Oke, Teh Nia, downhill, uphill sudah. Tapi itu kan berarti kan maksudnya hobi ya mungkin. Iya, ya, Teh? hobi. Tapi ya tadi bisa dijadikan ya ibaratnya, ya kalau mau fokus ke atlet, untuk itu kan ada fasilitasnya gitu. Jadi Oke, berarti ya monggo lah nanti. si downhill atau uphill ini sebenarnya sport juga, Ya olahraga sport juga memang di SEA Games kayak gitu ada. ya. Jadi dulu kan waktu di Indonesia alhamdulillah sih dapat emas juara kita di downhill itu gitu. Tim Indonesia Ya tim Indonesia itu, jadi memang itu ya udah masuk ke ranah internasional ya. juga gitu. Jadi ada event-eventnya juga, jadi di Indonesia juga ada eventnya, di internasional juga ada. Iya. Gitu. Jadi Tapi tujuan- secara wisata juga masuk karena Masuk. memang melintasi alam tadi, Iya. pegunungan tadi, bukit-bukit Iya. tadi. Karena kan kita tahu untuk di Majalengka sendiri banyak sekali wisata yang memang potensinya di alamnya ya gitu. Iya, kan. iya. Panyaluyan udah Iya. memang terkenal, terus juga ya Sawiyah tadi, terus juga bukit-bukit di sini juga banyak yang bagus-bagus ya. Gitu kan. Jadi Iya. sekalian mengenalkan wisata, sekalian naik sepeda menyalurkan hobi, sekalian tadi bisa ada paket makan juga, paket penginapan juga gitu Iya, ya. membantu gitu. Lengkap sekali. Iya Jadi dong, harus. karena wisata minat khusus, jadi untuk Anda yang memang khusus berminat. Iya dong. Gitu ya. Ada. Oke, kita agak loncat nih. Kenapa gini. Wisata udah, terus kepemanduan udah. Anda dosen juga. Berarti kalau keseharian lebih banyak di kampus.
Enggak juga sih ya. Enggak juga. Namanya di kampus tapi ya tertentu lah. Tertentu, oke. Ya, ketika Karena, ada karena jam. memang daring atau udah Iya, udah bisa luring. Udah Udah bisa bisa luring. kelas, kadang ya saya melihat sikon aja. Iya. Ya, kadang daring, kadang luring. ya, kalau tadi sebagai pemandu saya nyebutnya teteh, kalau sekarang ibu nih. Ah, nggak usah. Gitu. Ibu ngajar apa gitu? Aduh, agak kontras sebenarnya. Agak kontras apa? Dengan hobinya dengan kontras gitu. Ya memang saya keahliannya kalau secara akademik itu di ilmu hukum. Ilmu hukum. Iya. Waduh, saya nggak bisa salah ngomong ini. Nggak akan kena pasal. Iya. Harus ada 2 alat bukti dan 2 saksi. Jadi ilmu hukum di Universitas Majalengka. Oke, salam buat mahasiswanya dunia ya. Iya. Jangan lupa subscribe Bu. Oke. Ya. Ya. Oke, berarti sekarang masih ya termasuk juga wisata juga udah mulai menggeliat lagi semenjak kemarin pas pandemi berarti vakum. Enggak, malah banyak. Oh, malah banyak. Malah banyak. Dari kota banyak. Malah banyak. Iya. Oh, iya. Itu refreshing, jadi malah pandemi itu malah bukannya kosong. Oh iya, karena ini minat khusus ya, dan mungkin nggak terlalu berkerumun juga ya. Ya, jadi ya kayak mungkin kan kalau yang dari kota itu kan mungkin udah bosen kali ya, Iya. gitu. Jadi ya meskipun dulu agak ketat misalkan keluar gimana, tapi bisaan lah gitu. Masih bisa, Para tamu teh masih bisaan. bisa diakalin lah. Masih diakalin, jadi ya alhamdulillah. Jadi pandemi itu nggak libur. Nggak libur, malah tambah banyak. Tambah banyak. Oke, mudah-mudahan setelah ini semakin banyak lagi, semakin sukses lagi. Amin. Terus untuk wisata Majalengka sendiri nih, secara umum dulu deh. Menurut kacamata, nggak pakai kacamata. Menurut lensa mata Nia nih, seperti apa wisata Majalengka? Ya sebenarnya ya sekarang tuh lebih berkembang gitu ya. Kalau dulu kan ibaratnya masih apa sih di Majalengka gitu ya, kadang gitu. Gara-gara sidat itu gitu ya. Majalengka digoyang gitu. Padahal mah nggak seperti itu, memang posisi waktu itu lagi syuting bareng sih. Jadi saya pernah syuting bareng kan di 3 stasiun TV gitu dulu tuh, ada di My TV Adventure, terus ada yang di Trans 7 juga gitu, sama yang di Net TV gitu. Jadi memang untuk sekarang tuh ya Majalengka tuh udah mulai berkembang dan dikenal. Kalau dulu kan masih kayak awam ya, Majalengka tuh di mana, potensinya apa? Orang Majalengkanya sendiri aja nggak ngeh gitu, nggak tahu. Kok ada ya sekarang kan ada Panyawoyan lah, ada situ Cipanten lah, ada apa namanya Paralayang lah. Emang di Majalengka ada ya? Yang itu kebanyakan biasanya yang memang merantau, tahu dari medsos gitu kan, ataupun memang orang Majalengkanya sendiri gitu yang tinggal di sini pun kadang emang ada ya di sini, ada ya gitu ya. Berarti gitu. Pengaruh media sosial juga besar. Iya besar, makanya sekarang alhamdulillah kan Majalengka lebih dikenal ya, karena memang dari segi media sosialnya juga emang digenjot ya, sama di Sparbutnya juga gitu, sama yang lain. Apalagi sekarang banyak yang memang influencer IG gitu ya, yang notabene ibaratnya membantu dalam mengembangkan pariwisata yang ada di Majalengka. Termasuk kita juga kan gaya juga ya ingin memang memperkenalkan. Ya, kalau harapan kita sendiri sebagai emang saya pemandu wisata. Calon. Iya, calon. Harapan kita sebagai pemandu wisata yang ada di Majalengka juga ya, wisata Majalengkanya juga harus dikenal lah gitu kan. Jadi jangan sampai banyak terulang kejadian-kejadian yang tadi disebutkan sama Teteh, nggak tahu tempat wisata yang ada di kotanya sendiri gitu kan. Harus tahu dulu dari influencer orang gitu, influencer kota orang, baru tahu oh ternyata itu tuh di Majalengka. Ya kan nggak lucu kan ketika misalkan kita lagi jalan-jalan nih, lagi studi banding entah apa gitu ke Jogja misalnya, ke Bandung apa, terus ditanyain kan suka ada yang nanya kan, kita bisa ini rombongan dari mana misalkan, dari Majalengka. Oh Majalengka tuh ini ya katanya gini-gini. Kita cuman
ngelohok aja gitu kan nggak lucu ya. Iya benar. Masa Ya. orang luar Majalengkanya tahu, orang Majalengka sendiri nggak tahu gitu Iya. loh. Ya makanya saya berharap ya para sekolah lah, kampus atau gimana yang ada di Majalengka minimal tuh wisata dulu lah yang ada di dalam Majalengkanya sendiri Gini. sebelum Iya, iya. keluar gitu. Ya, karena memang kan program-program tahunan kayak study tour gitu Iya. kan, study tour di kelas 2 itu kan pasti Ke Jogja, kalau ke Jogja, ke Bandung. Bali, ke Bandung gitu kan. Iya. Gimana kalau misalkan ada program-program studinya, study tour yang memang per tengahan semester misalkan main ke mana kayak ke Talaga Herang misalkan Iya, di iya, iya. daerah Rajagaluh sana ya, terus atau ke Panyuyan kemana, jadi kenalkan wisata daerah kitanya dulu gitu, atau di ini di usia taman Ya kanak-kanak nih. makanya TK nih kalau bisa makan di kita kan juga ada tuh Iya. wisata sejarahnya. Iya, Kan wisata bisa kotanya kotanya. kenalkan, jangan sampai siapakah Kiai Haji Abdul Halim atau apa Kiai Iya. Haji Abdul Halim itu nama jalan enggak Iya, kan, jangan Bukan. jalan jalan beliau kan nama yang gitu pahlawan dari Majalengka gitu kan. Terus kenapa sih alun-alunnya kok bentuknya kayak banyak bataknya atau apanya gitu kan, Iya. supaya dikenalkan juga dari Iya, sejak dini. Jadi makanya. mangga ibu ketua IGRA IGTK yuk bikin program wisata kota gitu kan. Iya, Ayo mungkin untuk ibu ketua IGRA ketua IGTK juga pernah kenal saya juga, silahkan bisa hubungi saya gitu. Iya, ya. Pernah kenal saya di salah satu supermarket lah di Majalengka yang memang saya sering event acara dengan ibu-ibu gitu kan, ibu-ibu dan anak-anak TK-nya gitu. Silakan kalau misalkan mau wisata kota juga kita banyak kok yang bisa memberikan edukasi juga gitu ya. Iya. Nah itu wisata Majalengka secara umum dan titipan-titipan promosi. Ya nggak apa-apa sekalian aja. Ya, secara khusus di downhill apa sih yang ingin dicapai atau ingin dalam waktu dekat ini diwujudkan nih untuk downhill di Majalengka khususnya? Ya ibaratnya ya ini kan membuka peluang ya, maksudnya memang buat teman-teman yang suka bersepeda gitu, tapi kan nggak harus jadi atlet ya gitu. Ini emang hanya sekedar hobi gitu, Yeah. karena banyak kok memang yang bukan atlet di bidang situ ya memang mereka senang aja gitu. Yeah. Kadang kan ada yang teman-teman saya juga ya ibaratnya bukan atlet tapi emang senang ya ikut event kadang beberapa kali gitu, karena pengen tahu aja sih di event itu seperti apa kayak gitu. Jadi ya ibaratnya di sini bebas, cuman ya memang saya ingin lebih mengenalkan saja gitu, ibaratnya memperkenalkan wisata Majalengka tapi dari sisi ya persepedaan kayak gitu. Jadi carinya yang unik lah gitu. Karena meskipun ini bisa minat khusus ya memang seperti itu. Jadi tetap banyak bisa bersepeda, menyehatkan tapi tetap bisa melihat alam. Refreshingnya dapat, wisatanya dapat, sehatnya dapat, knowledge-nya juga dapat. Jadi untuk Anda yang memang punya kebutuhan berwisata di minat khusus silahkan. Nah, untuk Anda orang-orang khusus juga. Oke, terima kasih Teh Nia, nggak kerasa nih udah hampir 1 jam. Iya. Ginilah kalau obrolan kita hanya seputar downhill dan uphill dan sedikit tentang kehidupan Teh Nia gitu ya. Terima kasih sudah berkenan ngobrol di channel saya. Mudah-mudahan karena memang kalau perchannel seperti ini apa ya, jadi mudah-mudahan yang terbaik aja lah. Saya bisa ngajak ngobrol Teh Nia juga bisa dapat manfaat dari tayangan ini mudah-mudahan. Amin. Dan untuk teman-teman yang mendengarkan juga mudah-mudahan dapat manfaat, setidaknya tahu ada wisata minat khususnya di tadi downhill dan uphill persepedaan gitu. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan. Saya Ajay Jaini dan Teh Nia. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di edisi berikutnya. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야
내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나